Oke guys, jumpa lagi bersama gua Agil SM di channel Agil SM guys. Oke? Gua Agil, Gua Wahyu. Oke, kita kembali lagi bersama gua dan bersama Wahyu. Hari ini kita ada kedatangan tamu guys. Ya, betul? tamu, betul. Betul. Ya, tentunya tamu yang spesial yang Betul. kita tunggu-tunggu ya. Betul tentunya. sekali. Dan langsung saja Langsung aja kita sambut sosok misterius. Sosok misterius. Silakan masuk. Bang Berdi. Hei. Oke, silakan. Aduh, silakan. Ini dia. Oke, kita kedatangan tamu dan ini dia sosok misteriusnya. Kita buka dulu. Kita buka. Wey. Jeffrey Nicole. Ya, Topeng. Topengnya udah langsung aja. Ini minum. Siap. Aduh, Oke. Man, ini gimana ini Man? Udah tak ada tamu nih kita nih. Betul. Betul? Gimana keadaannya sekarang? Ini kebetulan acara Kita acara random ini buat bikin podcast, bener Ren? podcast. Oh, iya. Ngobrol-ngobrol tentang kita aja. Udah lama juga kan. Undang berdua kan gua kesini, jadi kebetulan gua juga di rumah nggak ada kegiatan. Iya, betul. Jadi gua masih ada waktu lah buat ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, betul. Nah sebelumnya gua ngomong soal semen nih. Aduh, gua mau ngerokok dulu nih. Boleh. Ngerokok juga ngerokok. Ini ada kopi tuh, bener Man? Betul Man? Ini disiapin Nah. untuk Ini kopi apa, Gil? Itu kopi ini, apa Din? kapal api. Woi. Apa di mana? Kapalnya di itu, mana Di Din? Panongan. Panongan. Ya. Sabun berapa? Betul. Jelas. Apinya? Nih, apinya guys. Ini mau ngerokok Din? Ngerokoknya? Kopi dulu. Ngerokok. Biar Kopi. enak. Gimana Din? Silakan tanya-tanya dulu aja lah ke bintang tamu kita yang kemarin kita bahas yang di podcast sebelumnya. Betul Din? Dan Iya. akhirnya sosok ini sudah muncul di Udah sini ada ya. muncul. Dari awalnya kan kita mau amin kan. Ya, Nah, udah iya. ada kepikiran kedua. Ini dia ada nih. Dia dulu sosoknya. terlebih dahulu. Iya. PRD. Bang, gimana keadaan sekarang? Biasanya sih kalau kegiatan gue sekarang jualan kopi aja. Jualan kopi. Kopi aja. Kebetulan gue juga kan mau gimana lagi kan nyari kerja, lu tahu sendiri kan. Ya, Gak apa-apa. Kalau menurut gue sih sekarang tuh nyari kerjaan tuh ibarat nyari prestasi ya. Prestasi. Jadi sekalinya kita dapat kerja itu emang kita benar-benar diapresiasi gitu kan Iya, sama betul. keluarga, sama teman kita. Tapi kalau kita memang susah banget tuh nyari kerja, kadang kita berusaha tuh sejauh mungkin gitu kan, maksudnya kita udah berusaha nih sejauh mungkin nyari kerja kemana-kemana ke sini, tetap aja gitu kan hasilnya nggak ada, harus terus berusaha, benar-benar harus kerja keras. Iya. Kadang kita kan istirahat disangka pemalas, Iya benar. Betul. kita nggak berusaha juga, nggak maju-maju gitu kan. Makanya gue bingung kan, ya udahlah, gue mikir kan apa gue mending jualan kopi aja kali ya. Nah dari situlah, Dari situ Abang jualan kopi ya? iya gue jualan kopi. Itu keinginan sendiri atau gimana? Apa orang tua yang nyuruh atau gimana gitu? Enggak, memang keinginan gue sendiri gitu. Karena sebelumnya kan, Oke. emang pengen Bagus sih, aja. bagus kalau gitu, bagus. Ada keinginan sendiri ya. Bisa Tapi- dibilang mandiri ya? Iya. Oke. Tapi keinginan sebelumnya itu selain pengen jualan kopi itu niatnya pengen apa itu? Nah ada nih gue selain jualan kopi itu kan ada nih niat gue, keinginan gue itu pengen buka warkop sih sebenarnya. Iya. Warkop. Itu impian gue yang sebenarnya. Karena tujuan Doain gue ya. tujuan gue warkop ini bukan sekedar gue buka warkop ya, tapi kan gue punya tujuan buat temen gue gitu kan. Barangkali temen gue nggak punya tujuan, larinya ke gue gitu kan. Jadi punya banyak waktu lah. Betul. Jadi si PRD ini dia itu pembisnis. Dia itu pengen dia diri sendiri, nggak ada apa namanya ya. Nggak ada pengen disuruh sama orang. Jadi dia ini pengennya tipe dia ini pembisnis. Dia buka usaha sendiri. Itu bagus loh. Punya Iyalah. keinginan buat Iyalah jelas bikin lah itu mah. warkop gitu. Kita doain aja ya. Mudah-mudahan tercapai gitu lah. Iya. Dengan Tapi dengan posisi sekarang ini nyaman nggak Bang? nyaman ya. Nyaman banget sih gue sebelumnya, dari dulu juga emang udah nyaman Iya. sebenarnya gitu sama pekerjaan gue sendiri gitu kan. Karena gue nyari pekerjaan itu bukan dari hasilnya, tapi bagaimanapun kenyamanannya. Itu tujuan gue yang sebenarnya. Betul. Lu pernah gak ngerasain
walaupun lu di posisi itu gaji lu udah benar-benar memang gede, cuma karena memang lingkungan lu itu nggak ngedukung banget, karena orang-orangnya kurang ramah gitu kan, kurang masuk gitu kan. Benar-benar. Emang sebelum jualan kopi jualan apa? Enggak, gua nggak ada kegiatan apa-apa, yang nganggur aja gitu. Cuman Oh iya kan ini apa namanya? Keganggu sama ini kan dulu pendidikan dulu kan? iya, gua Iya, pendidikan bener. dulu itu. Oke. Berarti Nah, awal cerita mulanya itu sebelum gue jualan kopi nih ya. Iya. Gue itu kan yang dimana waktu itu kan kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Nah, gue ini biasa main kan ke Jakarta ya. Nonton bola teman ya ke Jakarta. Lihat bola lah biasa gitu kan, stadion. iya tahu. Gue ini mikir gitu kan, gue duduk gitu kan. Gue tukang kopi kayaknya mantep juga tuh penghasilannya. Oke lah, hati gue lihat-lihat nih bagus juga gitu kan, peluang yang bagus. Nah, dari situ gue nanya, gue beli juga gitu kan. Bang, berapa dit? 5.000-an deh. Kebetulan di sini jualan emang dari dulu emang udah harganya steril apa gimana? Ya emang udah steril mas, dari dulu juga kopi 5.000, es 5.000, kopi es 8.000. Gue mikir situ, untungnya gede juga ya. Gue sedangkan kan waktu itu yang dimana kopi kapal api serantingnya 12.000. Iya. Bener gak? Pas pertama itu kan? Nah, gue mikir, berarti kalau dijual goceng 5.000 kali 10 udah 50.000 dong. Nah, berarti kan untungnya 35.000. Nah. Dari situ gue mikir, wih, gede amat gitu kan. Nah, dari situ gue kayak perasaan gue ini berdebar-debar gitu. Gue usaha kopi. Nah, gue pulang ke rumah nih. Gue pulang ke rumah. Gue masih belum kepikiran dari situ. Nah, Ada gua masih rasa ingin buat main-main bikin lah. kopi ya? Iya. Buat bikin mencoba lah, mencoba hal baru gitu. Nah, waktu itu gue masih main-main aja lah sama teman gue nih, gue segala macem ya. Sorry ya, bukannya gue inian, gue ribut-ribut lah segala macem lah, tawuran-tawuran gitu kan gak jelas. Gue nggak punya tujuan, hidup gue mau diarahin kemana masa depan gue. Lama-lama tuh gue capek mikir, hidup gue gini mulu ya, hidup gue stuck di sini terus ya. Gue mau jadi apa? Kata gue masa depan gue gimana gitu kan? Gak diurus. Gue mikir dari situ, gue jualan kopi aja ya. Nah, cuman dari situ gue masih belum berani ngambil resiko itu, gue masih belum berani. Gue mikir, aduh jadi nggak ya gue jualan kopi, main gue ke Pemda, ke temen gue lah langganan nih tukang kopi, Kang Dadan. Terus? Ketemu gue, Kang di mana? Di Pemda Per, ada apa? Ada yang mau diomongin nih. Ya udah sini aja ngobrol sambil ngopi kan. Ngobrol gue. Nah dari situ gue ngeliat itu seneng lagi gue. Iya benar. Ini orang sibuk amat gitu kan, benar-benar sibuk banget itu mau ngelayanin. Per bentar ya, ada yang beli. Per bentar ya, ada yang beli. Oke siapa? Nah gue nanya dari situ, Kang, kira-kira jualan kopi itu modalnya berapa duit sih? Iya. Kalau semuanya spare, kalau totalnya semua nih punya Akang nih 1.500.000. Oh 1.500.000. Berarti kalau misalnya udah punya gerobak cara sendiri itu modal apa aja? Ya modalnya cuma kopi doang. Oh, iya. Cuma rencengan doang, atau dia tinggal lu belanja doang udah berangkat. Tapi lu udah punya belum gerobaknya? Kata gue, di masalah gerobak mah gue belum punya bang, tapi gampang lah, gak usah dipikirin kata gue. Nah, emang punya duit berapa duit Per? Ada nih di kantong 200.000 mah. Nah yang di mana 200.000 itu gue buat beli baju, posisinya itu lebaran man. Oh, lebaran ya? Ya, Oh, jadi posisi lebaran berarti ya. takbiran, besok sama lebaran gue punya duit 200.000 dari bapak gue buat beli baju gitu kan sama celana. Gue mikir, ini duit kalau beli baju sama beli celana jadi sampah gitu kan, sedangkan kan celana gue sama baju kan masih banyak gitu kan. Nah dari situ bang, gue nanya, Bang, modal 200 bisa nggak nih? Ati bisa aja Per, gerobaknya punya nggak? Udahlah, gampang masalah gerobaknya. Penting ini bisa nggak? Udah bisa. Nah dari situ gue ada, Kang, cabut nah. Gue mikir jalan sambil mikir, gue pakai apa ya jualan ya? Nah dari situ gue udah benar-benar niat banget tuh, gue udah mulai punya niat tuh, udah kebangun niat gue. Nah gue di jalan mikir, gue jualan pakai apa? Oh iya, gue keinget yang di Jakarta. Yang di Jakarta itu kan pakai ranjang tuh, yang sepedahan. Oh iya, kenapa pakai ranjang aja? Gue berangkat gue ke temen gue, ke Mang Gidi tuh, minta tukang buah-buahan, minta ranjang. Buat apa Per? Buat jualan kopi. Emang bisa jualan kopi pakai ranjang? Bisa, nanti akal-akalin gitu gue kan. Betul. Dikasih tuh lah gue 3. Udah gue beli tali prepet, itu gue modalnya cuma 5.000, modal tali prepet doang. Modal tali prepet doang gue. Terus? Ini kan awal dari dia apa namanya? Proses dia pengen jualan kopi ya. Terus sebelumnya ini Per, lu asli orang sini atau sebelumnya dari mana ini Per?
Sebelumnya gue sih kelahiran di Jawa ya. Di Jawa. Gue lahirnya di Jogja. Hmm. Terus gue setelah di Jogja itu kan 5 apa ya? Bukan 5 ini. Oh iya, kelas 1 SD. Kelas 1 SD umur gue yang dimana waktu itu masih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Dibawalah gue ke arah Sukamulia itu Cikupa. Nah, di Cikupa itu bapak gue ini punya kakak terus dikontrakan tuh kan. Kakaknya itu punya kontrakan. Nah, jadi gue nempatnya di situ. Jadi gue pribumi tuh di Sukamulia, lulus SD. Iya. Lulus SD gue pindah ke sini karena kan ibu gue orang sini ya, orang sini asli. Terus Ibu gue orang sini asli, bikin rumah lah, gue punya rezeki di sini. Makanya gue di sini kalau nggak salah udah 9 tahun ya. 9 tahun. Udah 9 tahun tuh. Ya? Berarti awal ketemu tuh sama lu dulu itu, Din. Iya. Tapi Ya. sebelumnya lu kena sama dia dulu kan? Iya emang kenal karena kan gue kalau lebaran tuh kan pulang kampungnya ke sini gitu kan, main-main sama dia. Kan dulu waktu itu kan nyapa-nyapa kalau aja kan gitu ya. Iya. Cuma nggak Dulu itu tahu gue kenapa. nyapa-nyapa dia pas gue main sama si itulah. Ini saudaranya dia. Si Sam. Jadi waktu zamannya ini nih kalau nggak salah tuh yang di sawah apa tuh yang kalau dicari-cari tuh yang di sawah Mantang. Mantang. Ya Mantang, zamannya Mantang itu dulu kan. Nyari Mantang aja kan tuh. Mantang, bunglon. Lah, tadi cerita gua kan waktu itu udah ngambil ranjang kan gua ya, udah ngambil ranjang gua. Nah, posisinya itu udah nih gua udah jadi nih, udah beres, udah belanja gua di malam itu posisinya takbiran tuh berangkat gua, malam-malam tuh berangkat. Karena kan lu tahu sendiri ya, zaman sekarang kan udah ada sosial media ya. Iya. Jadi nyebarin kemana juga kan tahu ya. Kalau dulu kan nyamper ya ke rumah. Nah, gue nelfon ke teman-teman gue, ngechat gitu kan, bikin SW di Facebook, di WA, di IG gitu kan. Woi, gue jualan kopi nih. Di mana Per? Di alun-alun. Sherlock gitu kan. Sherlock tuh sama gue kasih tuh kan Sherlock. Nih gue jualan kopi di sini. Itu yang dimana malam takbiran itu gue yang tadinya mau beli baju nih, gak punya duit gue. Pengen beli baju, pengen beli celana. Tuh kan lihat orang-orang tuh jual beli baju gitu kan. Itu jadi kebeli baju gue. Malam itu juga gue dapet 500.000. Oh, rezeki Bahkan lu lebih. itu. Kalau nggak salah itu totalnya 560.000. Yang tadinya uang 200.000 itu buat beli baju, terus nggak jadi. Nggak jadi gue modalin tuh ke kopi gitu kan, Oh. ke kopi. Jadi gue nggak megang apa-apa lagi. Yang harusnya beli baju, gue nggak beli baju gitu. Nah malam itu juga gue dapet 560.000. Itu kali modal bersih banget itu. Nggak sia-sia berarti ya? Iyalah. Berarti rezeki itu berkah dia itu. Nah dari situ kan gue udah nemu jalan gue ya, gue betah gitu kan. Sebelumnya gue dibilang gue pelangap-pelongan loh, betul. Gue pelangap-pelongannya gini loh. Aduh, hidup gue gini amat ya, kok nggak masih muda, nggak kayak orang lain gitu kan. Orang lain main-main gitu kan, sama cewek gitu kan, penampilan oke gitu. Berarti itu keluhan pertama lu itu jualan Iya, kopi. Pertama emang gue senang gitu, tapi Seneng makin dulu, kesini tuh seneng. makin kesini. Ada kejenuhan sedikit. Iya, ada kecenderungan sedikit. Gue Ngerasa merasa iringnya cenderung waktu. aja gitu ya. Karena gue merasa kesepian mungkin gitu kan. Gue diam gitu kan, ngerokok, pelangap-pelongo gitu kan. Aduh, ada yang beli nih. Itu gue ya Allah, beli-beliin aja rame kan gitu. Nggak lama ada yang beli. Ya, sendiri aja. Bapak kelihatannya nggak? Saya sama siapa? Sendiri. Oh. Sekarang mau udah berdua sih Pak. Sama siapa berdua? Sama Bapak. Sekarang udah berdua Pak. Oh iya benar. Bener kan ya? Bener dong. Jawaban gua. Kan dia nanya, sendiri aja Pak. Iya tadi mah sendiri Pak. Tapi sekarang udah berdua nih. Sama siapa? Sama Bapak. Oh ya udah saya temenin. Nah, mau jalan kopi. Iya Pak jalan kopi. Ya udah mau dong kapal api. Pak tapi mohon maaf. Kenapa? Kan belum lebaran. Bukan itu Pak. Kenapa? Kapalnya nggak ada gitu kan. Udah kaget kan. Kapalnya apaan? Dia kan kapal api, emang nggak ada kapalnya Pak, ada kopinya doang. Diambil aja di pelabuhan Merak. Waduh, itu dia gitu. Jok receh itu. Tapi lu ada ketidaknyamanan nggak jualan kopi di sana itu? Nyaman, Pak. Tapi jangan ada hal-hal yang ini ya. Nyaman lah ya. Nyaman. Tapi gue di sisi lain sebenarnya gue punya tekanan sih. Hah? Punya tekanan gue di sisi lain itu.
gue punya tekanannya gini ya, kadang lu tau sendiri lah namanya temen kan ya. Iya. Kadang namanya temen, kadang kalau lagi kita di jalan yang benar gitu kan, di jalan yang benar kita fokus. Terus posisinya lagi kan gue usaha gitu kan, teman-teman gue bawa minuman gitu kan, bawa minuman, mabok-mabokan lah Berarti biasa. tempat lu itu. Nah dari situ gue, Per minum nih, gampang seri, parah lu nggak hargain lu. Nah dari situ kan gue mengira gue nggak hargainnya di mana. Iya benar. Lu datang aja udah gue hargain, udah gue sambut gitu kan, tanpa lu harus memaksakan. Oke lu boleh nawarin siapapun, oke lu nawarin gue bagus, tapi jangan sampai apa sih, harus lu maksa. Per minum, harus lu minum juga, silakan lu nawarin, yang penting jangan tanpa pemaksaan aja, itu doang gua. Ada nggak kayak gitu di tempat lu itu kan? Nah ada banyak banget malah, justru kayak gitu kan ngerusak konsentrasi gua dong, bener Ya. gak? Jangan sampai dulu. Nah kadang kalau gua ada yang beli kan, kadang bang kopi ini, kopi, terus temen gua ngobrol nanya ke gua bingung mau jawab yang mana. Bang kopi betara ini apa, ini deh Per, lu mah nggak jelas, ngerusak konsentrasi gua aja. Jadi konsentrasi gua tuh atak-atakan gitu. Kata limbang ya bahasa ininya, bahasa Jepangnya kalau kata limbang. Ya koti maha ahai. Tapi apa namanya? Berapa lama lu udah jualan sampai saat ini? Kalau gua inget-inget sih kayaknya 3 tahun lebih dah. Jalan 4 tahun berarti gua main. Berarti kan gua waktu itu jualan 2020 ya. Oh iya bener. Oh, Enggak, lu itu gua lihat lu pulang pendidikan, pulang ibaratnya pulang sekolah ya. Lu langsung kerja itu, langsung itu mangkal kan? Iya. Iya kan? Iya, betul. Iyalah, jiwa-jiwa pembisnisnya itu. Jadi dia pengen buka usaha sendiri, terinspirasi dari orang lain, emang itu harus ini. Tapi terinspirasi dengan hal yang baik ya. Iya, betul. Iya. Jadi positif lah ya. Iya, jangan yang negatif. Nah, itu gue paling seneng itu kayak gitu bang. Jadi gue tuh gue nih nggak sembarangan kalau nyari teman ini, gue nggak asal berteman gue main ini Jangan besok kayak main lu. lagi, gue nggak gitu. Malam-malam ayam orang dicuri. Atau siapa cowok? Ini dia. Terus Tapi lu gitu ngobrol-ngobrol kayak gini enjoy ya bang? Enjoy Iya. lah. Bagus sih ngobrol-ngobrol kayak Nggak apa-apa lah. Kita ada apa namanya, kayak inspirasi juga ke orang lain. Oh iya. Nah, sekarang kan zaman-zaman apa namanya, cari kerja itu susah. ini Iya, cerita iya. kehidupan beliau seorang Iya. Ferdi. Karena ini aktif banget ini. Aktif. Dengan bicaranya aktif, dengan apa yang kita, makanya kita nggak pilih-pilih orang nggak manfaat gitu kan. Jadi ada ucapan dari kamu bang, terinspirasi dengan orang-orang yang belum bekerja atau apa gitu. Mau pekerjaan gimana pun, alhamdulillah, Betul. syukur. Iyalah, sekarang mah udah sulit pokoknya sekarang. Kita laki-laki itu jangan sampai mengangguran lah, amit-amit intinya. Ya, meskipun Boleh. ada sih ya. Cuma Hah? kan kita harus tetap semangat Iya, dari keterpurukan tersebut. mensyukuri apa yang ada, jalan Lu- yang ada. Rasa gak sih lu berdua kalau zaman sekarang ini orang berlomba-lomba, siapa punya lu dihargai, siapa nggak punya lu dikucilkan. Lu kerasa banget gak? Ya. Zaman sekarang tuh lu nggak punya apa-apa, lu nggak bakal dihargai. Tapi kalau lu sekarang, zaman sekarang lu punya segalanya, lu bakal dihargai, lu bakal dihormati. Makanya gue dari situ percaya, di atas gue jadiin motivasi, di bawah gue jadiin bersyukur. Betul. Karena kalau kita ngeliat ke atas mulu, kita nggak ngerasain yang namanya hidup enak. Kita nggak ngerasain apa yang nikmat. Nikmat itu bukan di atas, beneran di bawah. Kalau nikmat lu cari, gak bakal ketemu. Tapi kalau nikmat lu cukupin, lu syukuri, pasti berasa. Mana anak-anak sekarang itu kalau menurutku pada gengsi sih. Pada gengsi buat jalanin jelas, hal-hal pokoknya. yang positif. Apalagi Dia di mau. era zaman sekarang ya. Heeh. Kayak gitu. Karena kalau prinsip gue, laki-laki itu emang dunianya itu bukan dunianya ini ya, apa ya maksudnya, bukan dunia laki-laki itu bukan singkat, tapi panjang perjalanannya, jangka panjang. Laki-laki itu kebanyakan mikirinnya bukan sekarang, bukan saat ini, tapi ke depannya bagaimana gue cara menyikapi masa depan gue gitu kan. Walaupun masa depan kita nggak nentu, seenggaknya kita punya jalan tersendiri. Iya. Bener gak? Nah, makanya gue percaya diri aja gitu kan. Terserah orang lain mau ngomong apa aja ke gue. Lu jualan kopi gak malu, terserah.
ngapain gua harus mesti ngedengerin Iyalah. omongan orang lain? Omongan Nggak orang lain harus. tuh nggak ada hasilnya. Tapi jadiin motivasi buat kita. Ada orang yang ngomongin kita, buktiin secara nyata gitu kan, bahwa kita bisa, bahwa kita jauh lebih baik dari dia. Kadang gue juga diomongin sama teman-teman gue waktu gue zaman sekolah, lu nggak malu emang jualan kopi? Nah iya itu. Anak cewek. Pasti ada aja kan yang bilang kayak gitu. Jelas, pasti ada banyak banget. Parah tuh, lu masih muda, bukannya gaul orang malu kesana kesini, lo kapan punya temennya? Tanpa dia sadari, gue jualan kopi aja justru itu banyak temennya. Karena kan yang kopi juga bukan cuma sekedar temen, tapi orang lain yang nggak kenal gue layanin. A dari mana, dari B, dari C gitu kan. Ada orang mana? Justru gue semenjak gue jalan kopi ini gue nambah banyak pengalaman loh dari orang-orang yang sebenarnya kalau gue bilang itu orang-orang yang percakapannya bijak, masa depannya juga bagus gitu kan. Tapi dia ngasih motivasi buat gue, bagus. Justru dia malah respect ke gue gitu kan. Kamu masih muda udah mau jualan kopi, bagus. Jadi didorong lah gue supaya gue semangat. Justru Support. pernah gue kan waktu itu jualan itu kan malunya sama cewek ya. Ada cewek nih nanya sama gue, cantik banget tuh, cakep gitu kan. Gimana tuh? Beli es di gue kan. Gimana tuh? Di Pemda. Itu waktu itu ceweknya sambil gue godain kan ya. Sambil gue godain gitu kan. Beli maca. Teh, jangan beli maca. Emang nggak tahu. Kenapa emang kalau beli maca? Nanti kalah sama maca lalu gitu kan. Ini cantik. Ya udah nggak jadi. Pengennya gue aja. Bagus kalau gue. Emang kalau gue kenapa? Good burning. Good day. Good burning bisa good Wedin, day gitu kan. Ada nggak buat nanya ke dia itu soal perihal apapun itu? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Lanjut. Udah panjang ya. Udah panjang ya. Udah panjang berarti kan. Tapi ada saran juga dari kita berdua. Iya. Kalau misalnya ada dia, abang nih mangkal nih ya. Iya. Ada orang-orang sekitar takutnya ada gini. Jauhin lah, maksudnya bang. Takut ada apesnya. Mikirnya itu. Jadi bukan apa lah istilahnya mah keselamatan kita. Keselamatan dia Ya, kerja. ya, Ya, keselamatan dia kerja itu apa? Dia udah enak, udah nyaman kerja di situ. Karena ada orang-orang yang kayak gitu. Gitu. Takut. Bang, Ya. maaf jangan di sini bang, itu agak sini. Meskipun itu siapapun itu, bang boleh agak minggiran lagi nggak gitu. Soalnya nggak enak, takut ada perihal apapun gitu kan. Dengan pekerjaan kita yang udah di situ, udah nyaman di situ, nanti ada petugas yang gimana gitu kan. Ya takutnya amit-amit lah. Nah, Ibarat gini loh, sedia payung sebelum hujan. Iya. Nah, seperti itu. Antisipasi. Oh iya. justru sebaliknya bukannya mereka mikir gitu kan, harusnya oh iya Sperdi lagi jualan nih, oh iya Sperdi kan lagi kerja gitu kan, jadi gua nggak mau ganggu, gua ngehargain waktunya gitu kan. Jadi dia paham lah, ngerti gitu kan, nggak nyempelin pekerjaan orang lain gitu kan. Tapi kebanyakan justru bukannya dia ngasih tahu ke gua, justru malah dia nyontohin ke gua. Nontonnya? Nyemplungin gitu ya, nyemplungin. Harusnya kan sebagai teman itu mengingatkan gitu kan, maksudnya Fer, lu jangan kayak gini, lu fokus jualan gitu kan. Soalnya kan lu bawa gerobak takut ada apa-apa. Nah kan kalau kayak gitu kan nyelamatin, bener gak? Tapi Iya. kalau sebaliknya Fer minum nih gini-gini deh, gue tawarin minum. Justru kan nyemplungin gua. Ya oke, emang sebenarnya emang gue suka minum bang, suka minum. Cuma gue kalau di soal pekerjaan ya, gue nggak gue nggak nyempelin, gue nggak nyantai kalau soal pekerjaan itu. Pekerjaan nomor 1. Tapi kalau nongkrong minum belakangan gue. Soalnya nantinya kalau gue nyepelain pekerjaan dari awal, gue nggak ngehargain waktu pekerjaan gue. Nantinya kebiasaan gue ke depannya. Jadi nanti gue kerja di pabrik. Berawal dari jualan gue nyantai minum-minuman gitu kan, walaupun kerja kan sama aja gitu kan, bedanya kan kegiatan doang. Jadi gue kebawahnya males, nyantai, ngerokok aja. Nah gue nggak maunya di situ, jadi orang yang terbiasa di situ. Jadi hal-hal yang negatif itu jangan dinormalisasikan lah, maksudnya dibuang lah gitu kan. Iya, ambil sisi positifnya aja. Nah ambil positifnya aja biar supaya jadi jalan yang biasa gitu kan. Mau yang negatif. Iya. Ini silakan lah. Mainnya dulu, ngambil dulu. Oh iya, ngambil. siap. Pusing aja. Ngambil dulu, ngambil. Lah nyaman lah, kita buat ngobrol-ngobrol aja. Betul. Iyalah, nggak apa-apa. Misalkan kita dari sibukan Wahyudin tuh. Aduh, pusing.
Ya semoga aja sih kalau menurut gue ya generasi sekarang nih supaya mikir ke depannya gitu kan. Sebenarnya nih zaman sekarang ini kalau gue pikir ini sebenarnya kita lagi dibodohin oleh masyarakat, oleh pemerintahan. Nggak berani, Pak ini nggak berani. Kita jangan bahas pemerintah lah. Iya. Kita jangan bahas pemerintah ya. Oke Den, benar. Kita jangan bahas pemerintah ya guys. Semua itu tongkrongan tergantung dari orang-orang sekitar gimana. Baik atau emang nggak baik. Nggak baiknya bukan perihal kayak nggak baik. Suka-suka begituan atau gimana. Kalau ada orang-orang yang baik, di situ ada orang yang nggak baik, pasti semua ada yang ikut-ikutan nggak baik juga. Benar. Jadi Semua itu tergantung pergaulan. Bawah-bawah ya. Ya. Ke bawah-bawah ibarat itu. Tergantung alur pergaulan. gitu. Tapi Emang kembali pergaulan ke itu diri kita kejam sendiri. sih. Iya. Baik lagi. Intinya itu aja. Jadi dengan generasi sekarang ini tergantung dengan pergaulannya. Bener Aiden. Woi Oden, silakan minum dulu Aiden. Ya. Rai. Jadi makanya kita nyari-nyari orang yang aktif berbicara. Kita ngedengerin, terinspirasi dengan motivasinya. Ambil sisi positif. Iyalah. Yang itu. Jadi orang itu kita sekarang nggak usah gengsi. ada Perihal banyak ilmu apapun. sih yang kita dapat dari beliau. Iyalah. Tapi setiap lu mangkal ada nggak dengan kerugian lu atau gimana itu hal yang wajar emang kan? Tapi ada nggak itu? Ada sih kalau menurut gua misalnya belanja 150.000 nih ya patokannya. Nah dari situ gue jualan nih, itu nggak balik modal gua. Oh. Nggak balik modal gitu kan. Nah nggak balik modalnya atau bisa dibilang lebih lah. Terus belanjanya jadi kurang. Nah itu kerugian gue sebenarnya. Gue biasanya bersihnya ini kalau jualan nih bersih atau enggak aja ya gue dapetnya 300.000 nih. 300-nya. 300. Bersih itu. Jadi kita ini secara publik aja nggak apa-apa. Jadi semua orang nggak harus kita privasi jangan. Ceritain aja nggak apa-apa. Gue kan Enggak, waktu itu jualan pendapatan nih, itu. Bukan pendapatan, modal dia, modal atau modal apa? tuh kan gue 200.000. Modal 200. Modal 200, misalnya gue dapet 400 ya, dapat 400. Nah, balik modal nih 200.000 gitu kan. Nah, berarti untung gue 200.000 nih. Karena udah balik modal, terus nggak perlu belanja lagi. Tapi kalau misalnya kotor kebagi sama bersihnya, gue dapat 300.000. Nah, itu gue belanja misalnya 170.000. Nah, itu sisanya pegang sama gue itu bersihnya. Jadi bersihnya itu gue 130. Gitu. Yalah, santai dulu ini. Ngopi. Makanya gua mikir tuh masa depan laki-laki itu sebenarnya panjang rumit. Jadi kayak ibarat strategi, lu nggak punya strategi, lu nggak bakal jalan. Masa strateginya itu apa? Ya itu pemikiran lu sendiri. Itu Semakin lu punya kesalahan, lu harusnya semakin mikir gitu kan. introspeksi diri. Nah, introspeksi diri, betul. Tapi kebanyakan orang gini ya, punya kesalahan tapi dia nggak introspeksi diri, justru malah mencari kesalahan orang lain. Betul. Nah itu kebanyakan tuh orang kayak gitu. Nah itu orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya nggak bakal maju. Ya emang dia bisa aja maju. Kalau jalan memang udah maju. Iya, udah maju. Iya. Tapi kalau gue lebih baik mundur sih. Kenapa mundur, Mas? Ya gue nggak kayak gitu. Kalau maju gue nggak dihargain, ya udah gue lebih baik mundur kan gitu kan. Tapi gue mundur juga lihat-lihat bang, takutnya ada batu kan. Aku mundur alon. Kayak gitu kan makanya. Bayar ini lu, bayar lagu itu apa namanya? Copyright. Royalti. Royalti lu. Royalti. Ayo lu. Copyright. Kita dari dulu ini mau bikin konten sama dia ini, Din. Dari Ya kan? dulu. Kita ngeprank-ngeprank. Hah? Dia juga suka nanyain. Iya. Podcast gitu kan. Ya, gue juga sempet pernah nih sama dia bilang, gue ngeliat konten-konten lu tuh ya sebenarnya ya, orang Iya. tuh yang Lu kekurangan dari konten kita ini gak apa-apa, lu Tanyain aja. tanya aja nggak apa-apa, lu unek-unek lu itu gimana? Kayak netizen udah lu. sebenarnya kalau menurut gue sebenarnya udah bagus sih konten-konten lu. Cuman Kontennya udah oke lah. Sebenarnya kalau kata gue kurang editor aja. Gimana gitu? Ya kurang editor aja maksudnya. Kalau di konten-konten lain kan ada Tregoner Sira itu kayak misalnya nih terus kayak ngelawak-lawak tuh kayak ada beruang tuh kan yang beruang. nah,
ada gambar ini kan yang jadi yang lucu-lucunya itu dikasih kartun gitu, kasih meme gitu, gimmick ada kuku. Aduh, Udin. Oke. Aduh. Ya, maksudnya lebih tertarik lah, orang menarik gitu kan. Sebenarnya kalau soal konten itu Gil, bukan siapa yang paling bagus, Iya. bukan siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling menarik perhatian. Menarik. Itu sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi yang percakapannya jalan terus gitu kan. Tapi bicaranya jalan terus gitu kan. Aku seneng banget tuh kalau ngeliat konten-konten kayak Pajar Satboy, Iya. tuh terus sama Oki Rengga dan lain-lain, Arya Kriting. Itu gue ngeliat tuh kayak tongkrongan itu nyala terus. Jadi ngomporin gitu lah, sebagian ngomporin, sebagian air gitu kan, sebagian manas-manasin, bohong gini. Lu udah jadi air gitu kan. Dan gitu. Biasanya gue kalau habis ngopi cewek jalan aja kelihatan. Tapi gue ngopi nih cewek lewat nggak ada ya? Nggak ada. Kita tersembunyi di sono. Ya. Direhabilitas dulu, Pak Udin. Oh ya tuh ada masa depan yang indah. Woi. Ada. Mana? Tuh ada mimpi yang tertinggal selamanya. Din. Ada mimpi yang terindah. Nanti Enggak, kalau mau nyusul tinggal ini lompat. Udah deh namanya. Masa pendek dong itu namanya. masa pendek. Iya, masa pendek. Apa sependek? Bukan masa buntu. Masa buntu mah nggak ketemu jalannya. Kalau ini kan masa pendek. Sependek. Jatuh udah kan geblok. Oh ya, gua tadi lupa loh mau ngomong ini. Gua ada Konten. pertanyaan enggak buat kami? Iya. Konten lu tuh yang tadi tuh yang di taman hutan kota. Ya. Hutan kota. Ini gua ngeliat dia kan ya video dia nih. Ada ibu-ibu jalan tuh di WC tuh. Kalau nggak salah di WC. Di WC? Kan dia. Manuk. Gimana ini perasaannya, Din? Gua ketawa-ketawa aja. Makasih. Bangga. Seru karena beliau kaget kan. Mana? Orang-orang. Mana? Merasa tersenang. Mana ya? Itu. Jangan tiba-tiba dia jatuh jadi Naruto. Jadi Naruto, aduh gak kuat gue anjing. Harusnya tuh gini. Ada orang kakinya dua gitu kan. Aduh, gak kuat, Din. Aduh. Gue pernah olahraga orang tuh, pemda gitu kan. Pak, kenapa deh? Hati-hati. Kenapa? Gue sambil ngomongnya orang gue cucu arah gue kan. Ada apa? Bentar, Pak. Hati-hati aja pokoknya. Kenapa? Di depan ada pohon mangga. Ya terus kenapa masalahnya? Ada mangganya. Marah bapaknya. Wah anjing kontol. Wah, iya backshot. Gitu. Aduh, Udin mah jatuh seringan. Terus bikin gagu, bisu kan dia bilang, tiga raksa. Mulai lihat ya. Tiga raksa aja dong. Tiga raksa mana? Video gagu. Oh, iya itu gue. Lihat. Video gagu, dia menanya alamat. Nah, cocok. Cocok dan nanti Cocok. bikin. Kita explore langsung. Gue pernah itu gue pernah banget gue nanya alamat gitu kan. Gue nanya alamat. Nulis lagi pakai buku. Buku. Tiga raksa. RT 07 80. Enggak ada di sini, enggak ada. Pas udah setelah motor ya PGR itu, PG apa namanya? PGR lama. Bu, makasih ya, Bu. Makasih. Stres tuh orang katanya. Ayo, Din. Aduh, Rai. Sampai dipukul anjir. Lu kayak gimana? Lu ngomong gak gitu gimana? Hah? Ngomong gak gitu gimana? Apa ya? Ngomong gak gitu. Kayak gitu. Iya kayak gimana? Lu yang di konten curug itu lu bikin konten apa tuh kayak gimana? Yang mana? Yang lu di curug itu Oh iya itu. jalan Ngagetin dia, ngagetin. Teriak ya?
lagi teriak. Kayak kalau Orang yang apa namanya jualan-jualan ayam itu kan, halo, pada nengok semua nih Wahyudin. Dia tuh ada bakatnya. Ada sebenarnya kalau. sebenarnya takut digebukin. Ya lu sayangnya lu nggak konsentrasi di situ doang. Sebenarnya konsentrasi lu sebenarnya udah bagus, lu fokus lu bagus. Cuma sayangnya konsentrasi lu itu keganggu sama rasa takut lu, sama rasa panik Cuma lu. rame, Lu banyak pikiran kan? Lu banyak pikiran, lu takut kayak lu salah tuh, takut digebukin, lu takut ditampol orang. Itu lu konsentrasi lu sebenarnya keganggunya di situ. Kalau kayak gitu Karena kalau konten kayak gitu bang, kalau gua sebenarnya gini gua. Ini kuat lu. lu misalnya lu video kan, misalnya dia nelpon, woi digebukin, pas gue ya udah yakin banget 100%, lu bakal kabur. Kabur gua. Iya. Lu digebukin. Jadi sekarang YouTube kan udah 17 ya. 1.700 kan. Ya. Ini berkat dia. Karena orang-orang tertariknya itu sama dia. Dia yang ibaratnya, wih, kesini gara-gara ada Wahyu ya. Semalam ada yang komen video-video yang kemarin. Iya. Iya. Wih, orang ini ada ini, lucunya orang nih katanya. Dia tuh berani. Iya. Berlebihan. Udah itu doang yang gue bilang juga, itu konsentrasi lu. Kalau gua angkat tangan kalau soal kayak gitu. Gak bisa gua itu. Ih sebenarnya Gin, makanya kalau gue bilang ya Gua diomelin bencong anjing gitu pas di alun-alun ya, Din. Iya, bener. Iya kan? Lu ngapain lu di sini katanya? Ngapain lu? Ngapain lu ini? oh dia marah lu kenapa? Diomelin kita ini ya. Lu domainnya gimana bencong? Ngebencong Iya ya. yang diomelin gua Gue yang yang ngomelin. video. Gue yang Video sama video dia bencong. yang ngomelin. Lu ngapain sih lu? Tolol lu Maksudnya katanya. lu mediain bencong ah? Enggak, gua Yang tuh masalah sendal ngeprank. itu ya sendal. Sendal. Ih sendalnya gitu banget katanya. Emang kenapa kenapa lu sendal gua katanya? Lu tolol lu anjing lu. Kesini lu bilang. Pulang kita ini. Maaf. Mau bikin maaf. Wahyudin sama saya tuh. Itu dulu itu ada kalau bikin video kayak gitu itu ada orang-orang yang nggak suka itu. Nanti ada yang di komennya, ada yang nanti resikonya ke depan. Makanya itulah merugikan orang itu. Makanya udahlah gue jauhin dulu soal kontennya kayak gitu. Sebenarnya kalau lu jujur sama enggak sih nggak bakal sih. kalau Enggak, gitu. itu tuh sensitif kalau kayak gitu tuh. Lu selesai konten Bu, maaf ya, tadi kita cuma bikin konten aja. Bu, nggak apa-apa kan diupload ya? Buat ini aja, buat Iya, bikin kalau konten aja. nggak Oh buat- ya, nggak Iya. apa-apa. Nah gitu kan. Kalau kita kan dulu itu bikin konten orang-orang yang mau pada pulang. Kita nggak sampai ngejarnya. Oh berarti lu nggak nyampein ke itunya tuh? Enggak. Tadi maaf ya, berarti lu langsung cabut Enggak, aja? dia itu langsung cabut. Oh. Dia itu langsung cabut posisinya. Dia itu mau pada arah pulang pas di tempat itu. Makanya Wahyudin. Sama bencong itu Wahyudin. Ya buat dia itu. Hah? Dulu. Itu dulu 4 tahun yang lalu kita itu kan dia jelas itu. Bikin konten lagi. Berarti lu jalan 5 tahun ya main ya? Udah 5 tahun sekarang. Aktif lagi. Kedorong sama reel apa? Sama short itu, video short itu. Sekarang udah 17, enak lah. Makanya gua bilang juga lu harus benar-benar punya tim gitu. Lu harus bisa ngebangun tim lu sendiri. Jadi gua mah pengennya gua berdua dulu nih sama Sebagian ini. misalnya sebagian ada yang pengawasan lah, maksudnya pengawasan, misalnya si Timan ada kesalahan sama orang lain atau cut nih kamera, nah, bang tadi mah cuma gini doang. Nah ada pengawas nih gue misalnya, bang sorry ya misalnya ini mah cuma konten-konten aja gitu kan. Nah tetep cuma kalau kameramen tetep fokus gitu. Pengawasan gitu kayak ini nih kalau kayak Amin tuh, kayak Amin Tenjo tuh kayak gitu kan ada pengawasannya. Jadi kan orang-orang tahu gitu kan, bang ini lagi konten tolong belajar dulu gitu kan, bang ini lagi bikin konten gitu kan. Din, gimana? Cukup sih. Cukup enak ya? Enjoy live. Berapa menit sekarang nih? Sekarang berapa menit ya kita main? Kita sekarang main 40 menit kita. Iya, 40 menit. Kita nggak kerasa ini 40 menit ini kita ngobrol enak, santai. Ada kesan-kesan terakhir nggak buat subscriber Agil SM? SM. Buat teman-teman yang nonton hari ini juga,
jangan lupa dukung channel kami, channel Bang Agil lah ya. Supaya kedepannya jauh lebih baik. Barangkali misalnya ada perkataan yang tidak berkenan atau nggak baik gitu kan, mohon dimaklumin. Kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol santai aja. Barangkali ada yang merasa tersinggung atau nama toko segala tempat lah, mohon maaf gitu kan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share, dan kasih tahu teman-teman supaya channel kita jauh lebih berkembang lagi. Amin, jauh lebih amin, baik amin, lagi. amin. Kita juga bertiga bakal introspeksi diri juga ya, buat Pak Amin. Adil sama tim introspeksi diri. Kedepannya. Barangkali ada yang salah atau gimana gitu kan, barangkali kurangnya silahkan di komen di bawah kolom komentar. Iya. Pokoknya buat teman-teman, jangan nunggu dunia kenalin kamu, tapi mulailah kenalin kamu ke dunia. Woi, terima kasih. Artinya siapapun itu, siapapun mereka, libas semuanya yang ngomongin, buktikan secara nyata gitu kan bahwa lu jauh lebih bisa dari dia. Yeay. Lu harus benar-benar percaya diri. Udah itu aja. Oke, thank you. Wedin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kata terima kasih buat Bang Peter. Bang Perdi juga terima kasih udah Sama-sama. nyempetin waktunya ke sini Bang Timan. buat ngobrol dengan kita berdua tentunya di channelnya Agil SM. Oke, semoga Bang Perdi sehat-sehat terus ya. Amin, 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 amin. Amin. Oke, kita tutup aja video ini. Maaf jika ada kekurangan ataupun ada persalahan kata. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa. Like dan subscribe. Oke, nanti kita tunggu video-video lanjut. Video selanjutnya. Oke, terima kasih. Yuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Bang, thank you. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Perdi.